Islam adalah salah satu agama terbesar di dunia dengan lebih dari 1,9 miliar pengikut yang tersebar di berbagai negara. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti penyerahan diri atau kedamaian. Agama ini mengajarkan keimanan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, serta kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, keadilan, dan moralitas. Dari akar katanya, Islam juga bermakna kedamaian. Dengan makna ini, Islam menjadi agama yang mengajarkan kehidupan yang seimbang, damai, dan penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan umatnya untuk menyerahkan segala aspek kehidupan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyerahan diri ini diwujudkan melalui ketaatan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Islam tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, tetapi juga dengan sesama manusia, hablum minannas. Ajaran Islam mendorong perdamaian, keadilan, dan harmoni dalam setiap interaksi sosial. Islam memberikan pedoman lengkap melalui Al-Quran dan Sunnah. Dua sumber ini mengatur aspek kehidupan, mulai dari ibadah, etika, hingga tata cara berhubungan dalam masyarakat. Islam memandang semua manusia setara di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan derajat berdasarkan warna kulit, suku, atau status sosial. Yang membedakan hanyalah ketakwaan seseorang kepada Allah. QS Al-Hujurat 13. Muhammad Iqbal, filsuf dan penyair Muslim asal Pakistan, memandang Islam sebagai agama yang dinamis dan relevan untuk menghadapi tantangan zaman modern. Menurut Iqbal, Islam mendorong umatnya untuk terus berkembang melalui kreativitas, ilmu pengetahuan, dan inovasi. Spiritualitas dan cinta ilahi Jalaluddin Al-Rumi, atau yang lebih dikenal sebagai Rumi, adalah seorang sufi, penyair, dan filsuf muslim terkenal yang hidup pada abad ke-13. Ajarannya yang mendalam tentang cinta, spiritualitas, dan hubungan manusia dengan Tuhan telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Pemikirannya yang berakar pada Islam menawarkan perspektif mendalam tentang esensi agama dan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Tauhid, keesaan Allah. Rumi sangat menekankan konsep tauhid, yaitu pengakuan akan keesaan Allah. Bagi Rumi, semua ciptaan adalah pantulan dari kekuasaan dan kasih sayang Allah. Segala yang ada di dunia hanyalah jalan untuk kembali kepada Sang Pencipta. Janganlah mencari Allah di luar dirimu. Allah lebih dekat daripada urat lehermu. 2. Cinta ilahi. Salah satu inti ajaran Rumi adalah cinta ilahi, ishq-e hakiki. Menurutnya, cinta kepada Allah adalah puncak spiritualitas dan alasan utama keberadaan manusia. Cinta adalah jembatan antara dirimu dan segala hal yang kau dambakan. Dalam Islam, cinta kepada Allah merupakan bentuk tertinggi dari pengabdian, dan Rumi mengungkapkannya melalui syair-syair penuh makna. 3. Pencarian jiwa dan makna hidup. Rumi mengajarkan bahwa manusia adalah pengembara spiritual yang berusaha kembali kepada sumber aslinya, yaitu Allah. Perjalanan ini membutuhkan pengorbanan, penyerahan diri, dan kebijaksanaan. Kita semua adalah pecahan jiwa yang terpisah, selalu merindukan untuk kembali kepada Sang Pemilik. Esensi Islam dalam ajaran Rumi. Menemukan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Rumi, setiap pengalaman, baik suka maupun duka, adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kesedihan mempersiapkanmu untuk sukacita. Ia membersihkan rumahmu untuk menerima kebahagiaan yang baru. Cinta sebagai wujud ibadah. Rumi mengajarkan bahwa cinta kepada Allah tidak hanya melalui ritual formal, tetapi juga melalui kasih sayang kepada sesama manusia. Ajaran agama adalah cinta. Hilangkan segala yang lain, hanya cinta yang akan menyelamatkanmu. Tawakal dan penyerahan diri. Rumi menekankan pentingnya tawakal, berserah diri kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Kesimpulan Islam dalam pandangan Jalaluddin Al-Rumi adalah agama cinta, spiritualitas, dan pencarian kebenaran. Melalui ajarannya, Rumi mengajarkan bahwa inti dari Islam adalah kedekatan dengan Allah dan cinta kepada sesama manusia. Pemikirannya tetap relevan hingga kini, menginspirasi orang dari berbagai latar belakang untuk menemukan makna hidup yang lebih dalam melalui Islam.
Islam adalah tentang menemukan Tuhan di dalam hati, dan Rumi mengajarkan bagaimana cinta ilahi adalah jalan menujunya. 3 pilar utama dalam Islam: iman, keyakinan. Keimanan kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir merupakan pokok utama yang harus diyakini oleh setiap muslim. Amal, perbuatan, Islam mengajarkan untuk beramal saleh, yaitu melakukan perbuatan yang baik dan sesuai dengan petunjuk agama, termasuk beribadah dengan sepenuh hati. Akhlak, karakter. Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki akhlak yang baik, termasuk dalam interaksi sosial, berperilaku jujur, rendah hati, dan tidak menyakiti orang lain. Dalam kajian agama Islam, istilah Muslim dan Islam sering digunakan secara bersamaan, tetapi sebenarnya keduanya memiliki makna yang berbeda. Beberapa ulama memberikan penjelasan mendalam tentang perbedaan ini, baik dari sudut pandang bahasa maupun makna spiritual. 1. Pengertian Islam adalah agama yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, yang menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia. Islam berasal dari kata aslama, yang berarti menyerahkan diri atau berserah diri kepada Allah. Dalam arti yang lebih luas, Islam mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari akidah, keyakinan, ibadah, ritual, hingga akhlak, etika. Pandangan ulama. Al-Ghazali menjelaskan bahwa Islam bukan sekadar agama yang terdiri dari ritual ibadah saja, tetapi juga mencakup cara hidup yang harmonis dengan petunjuk Allah dalam setiap aspek kehidupan. Imam Syafi'i menegaskan bahwa Islam adalah jalan hidup yang mencakup iman, amal, dan akhlak yang semuanya harus sejalan dengan ajaran Al-Quran dan hadis. 2. Pengertian Muslim berasal dari kata aslama, yang berarti menyerahkan diri atau berserah diri kepada Allah. Secara sederhana, seorang Muslim adalah orang yang mengikuti ajaran Islam dan secara sadar menyerahkan diri kepada Allah, baik dalam iman maupun amal. Pandangan ulama, Imam Al-Syafi'i menjelaskan bahwa seorang Muslim adalah orang yang menerima dan menjalankan rukun Islam, yakni syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji, sebagai bentuk pengabdian dan penyerahan diri kepada Allah. Contoh dari pandangan ulama, Imam Ibn Taimiyah mengatakan, Islam adalah penyerahan diri kepada Allah, dan Muslim adalah orang yang menyerahkan dirinya itu, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Ini menegaskan bahwa Islam adalah sistem yang lebih besar, sementara Muslim adalah individu yang mengikutinya. Imam Al-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Al-Majmu' bahwa seorang Muslim adalah orang yang mengakui 2 kalimat syahadat, mengimani keesaan Allah dan kerasulan Muhammad, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat, sementara Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umat manusia untuk mengikuti petunjuk-petunjuk tersebut. Kesimpulan, perbedaan antara Muslim dan Islam terletak pada objek yang dijelaskan. Islam adalah agama atau sistem ajaran yang diberikan Allah kepada umat manusia, sedangkan Muslim adalah orang yang mengikuti dan mengamalkan ajaran tersebut. Islam adalah konsep yang lebih luas, sementara Muslim adalah individu yang hidup sesuai dengan ajaran tersebut. Sebagai contoh, Islam memberikan pedoman hidup yang lengkap, sementara seorang Muslim adalah pelaku yang mewujudkan pedoman itu dalam hidupnya. Kisah Laila dan Majnun adalah salah satu cerita cinta paling terkenal dalam sastra Timur, yang berasal dari tradisi Arab dan Persia, meskipun kisah ini memiliki banyak versi yang berkembang dalam berbagai budaya. Cerita ini tidak secara langsung terkait dengan Islam sebagai agama, tetapi memiliki banyak elemen yang dapat dilihat melalui perspektif spiritual dan keagamaan Islam, terutama dalam konteks tasawuf, mistisisme Islam. Cerita Laila dan Majnun sangat berpengaruh dalam sastra Sufi dan banyak dikutip oleh para penyair besar, termasuk Jalaluddin Rumi. Dalam puisi-puisi Rumi, ia sering menggambarkan pencarian spiritual, seperti pencarian Majnun terhadap Laila. Rumi mengajarkan bahwa cinta yang sejati adalah cinta kepada Tuhan, dan dalam proses pencarian ini, seseorang bisa merasakan penderitaan, kehilangan, dan keterpisahan, tetapi itu adalah bagian dari perjalanan menuju penyatuan dengan Tuhan.